Hai, kembali lagi bersama saya di channel Amo Study. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang paket 2 soal fisika IPA SMP. Oke lah, tanpa lama-lama kita langsung bahas nomor 11. Pada saat kita berada di ruang tertutup, termometer Fahrenheit menunjukkan angka 59 derajat Fahrenheit. Berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer Celcius di ruangan itu? Nah, berarti ini kita diminta untuk konversi 59 derajat Fahrenheit menuju ke derajat Celcius. Gimana caranya? Mudah. Fahrenheit ke Celcius berarti 5 dibagi 9 dikali 59 dikurangi 32, karena titik 0 dari Fahrenheit adalah 32 dan titik 0 dari Celcius adalah 0. Seperti itu. Mengapa itu dikurangi 32? Oke. Jadi 5/9 dikalikan dengan 27, sret dapatnya 3, jadinya 15 derajat Celcius. Sangat mudah bukan? Jawabannya yang A itu. Oke, kita mulai lanjut nomor 12. Perhatikan grafik pemanasan es sehingga seluruhnya melebur sebagai berikut. Nih, ada dari min 2 sampai ke melebur. Kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur es 80 kalori per gram derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Maka kalor yang diperlukan untuk meleburkan es. Nah, meleburkan es berarti artinya dari sini menuju ke sini. Oke, jadi namanya Q1 dan Q2 lah. Oke, langsung saja. Q1 sama dengan M kali CS kali perubahan suhu. CS karena dia berbentuk es. Oke, masanya berapa? 2 kilo. CS nya berapa? Setengah. Perubahan suhunya berapa? Nih, dari 0 menuju ke min 2. 0 dikurangi min 2. Oke, sret jadi sama dengan 2 kalori. Oh, sorry, ini adalah gram. Oke, berarti 2 kilo ini kita harus buat jadi gram. Berarti 2000 gram. Berarti 2000 kali setengah dikali 0 min 2. Oke, karena dia gram. Sret berarti 2000. Oke, kal per gram derajat Celcius. Kalau Q2, M dikali lebur es sama dengan M nya 2000 dikali lebur es nya 80, berarti 16, 0 nya 4 kal per gram derajat Celcius. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan Q total sama dengan Q1 plus Q2 sama dengan 2000 ditambah 160, nolnya gini. Jadinya berapa? 162 kalori. Kok ini satuannya begini toh? Nah, ini kalori. Jadi 162 nolnya 3 kalori. Nah, kalori ini kita ABC-nya atau opsionalnya diminta jadi Joule, berarti 162 dikali
4,2 sama dengan berapa? 680.400 Joule. Dijadikan lebih sederhana atau dijadikan seperti yang ada pada option adalah 6,804 kali 10 pangkat 5 Joule. Itu jawabannya yang D. Mudah kan? Mudah lah. Kita lanjut nomor 13. Nah, sebuah balok berukuran 40 cm, 20 cm, dan tingginya 25 cm berada di atas lantai seperti pada gambar. Jika G sama dengan 10 meter per S kuadrat, maka tekanan balok terhadap lantai adalah, ditanya adalah tekanan permukaan, sama dengan F dibagi A. F nya itu adalah W dibagi A. W nya itu berat. Berat adalah M dikalikan G dibagi A. A nya adalah sisi kali sisi, alias panjang kali lebar. Berarti ini kita harus buat meter. 0,4 dan 0,2. 0,4 kali 0,2. Ini berarti panjang dikali lebar. Jadi sama dengan 50 dikali 10 dibagi 0,4 dikali 0,2. Nah, jadinya berapa? Jadinya 500 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Nah, set. Jadinya adalah 6250 Newton per meter kuadrat. Jadinya adalah C. Nah, itu. Oke, kita lanjut nomor 14. Wah, sekarang soal materi. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri Saturnus. Nah, ciri-ciri Saturnus merupakan planet luar? Ya, betul. Kemudian mengorbit di antara Jupiter dan Uranus? Oke, betul. Planet terbesar di tata surya? Salah, harusnya adalah Jupiter. Memiliki cincin yang indah? Ya, betul. Planet kedua terjauh dari matahari? Salah. Ini adalah Uranus. Nah, gitu. Oke, jawabannya yang B. Nah, lanjut nomor 15 ya. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut. Jika waktu yang diperlukan untuk berayun C ke A adalah 1 detik, maka periode dan frekuensi getaran C ke A itu adalah setengah periode sama dengan 1. Berarti periodenya adalah 2. Frekuensinya berapa? 1 per F alias 1 per 2 atau 0,5 Hz. Ini detik. Nah, berarti jawabannya 2 dan setengah set. Artinya jawabannya yang B. Nah, oke, lanjut lagi pembahasan nomor 16. Perhatikan skema gelombang berikut. Nah, di sini ada gelombang cepat rambat. Gelombang ini adalah gelombang transversal. Oke. Nah, gimana caranya? Oke. Nah, kita coba lihat yang ini nih. Berarti di sini adalah berapa? Setengah periode sama dengan 0,1. Berarti 1 periode sama dengan 0,2 detik. Nih, ini kan setengah 1 1/2 2 seperti itu. Berarti ini kan setengah periode sama dengan 0,1. Berarti 1 periode
2 gitu. Ya, kemudian ini berarti kalau segini setengah, berarti kalau segini 1/4, berarti 1/4 lambda sama dengan 20 cm. Berarti lambdanya berapa? 40 cm gitu. Yang ditanya adalah cepat rambat. V sama dengan lambda dibagi T sama dengan 40 dibagi 0,2. Sret. Jadinya 200 cm per second. Jawabannya adalah A. Itu sangat mudah. Oke, lanjut kita nomor 17. Perhatikan gambar 3 botol berisi air berikut. Nah, ini ada A, B, C. Seorang anak membunyikan ketiga botol tersebut dengan cara dipukul pada bagian tengahnya dan ditiup pada bibir botol dengan cara yang sama. Hasil percobaan tersebut, nah, bunyi botol C paling nyaring saat dipukul. Nah, dipukul kan bagian tengah. Tek, salah karena dia memiliki panjang gelombang yang pendek. Berarti kalau frekuensinya tinggi atau nyaring harus yang panjang. Oke. Kemudian botol A paling lemah saat dipukul. Apakah betul? Salah juga. Yang benar adalah yang C. Bunyi botol C paling nyaring saat ditiup. Nah, saat ditiup kan di sini. Berarti ada lambdanya atau panjang gelombangnya atau frekuensinya seperti itu. Frekuensinya paling tinggi karena panjang gelombangnya paling kecil nih. Ini kan paling kecil yang C. Oke, jawabannya yang C. Seperti itu. Lanjut. Nomor 18. Sekarang kita akan membahas tentang mata. Perhatikan arah berkas cahaya yang masuk ke mata. Nah, di sini jatuh bayangan ada di belakang retina. Artinya apa? Kalau di belakang retina artinya adalah rabun dekat. Artinya adalah rabun dekat. Atau apa? Hipermetropi. Nah, gitu. Nah, kalau hipermetropi itu harus ditolong dengan kacamata apa? Ditolong dengan kacamata atau lensa positif gitu. Jadi kalau benda atau bayangan jatuh di belakang retina artinya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Ditolong dengan kacamata apa? Kacamata positif. Jadinya jawabannya adalah yang C. Gitulah. Sangat mudah bukan? Oke, lanjut lagi. Nomor 19. Nah, dua hambatan masing-masing 20 ohm dan 30 ohm. Nah, ini dihubungkan dengan sebuah baterai 24 volt. Nah, pernyataan yang benar dihasilkan rangkaian R total. Nah, kalau R total berarti ini adalah jenis rangkaian paralel. Berarti 1/R paralel sama dengan 1/20 ditambah 1/30. Berarti 1/R paralel sama dengan 60 ya. 60. Oke, 60. Berarti ini ada 3 ditambah 2. Berarti 1/R paralel sama dengan 5/60. R paralel sama dengan 60/5. Seret 2 jadinya 12 ohm. Apakah kalian mengerti?
Oke, setelah kita mendapatkan 12 ohm, berarti ini salah, ini salah. Kemudian kita harus mencari arus. V sama dengan I dikalikan R. V-nya berapa? 24. Nah, tegangannya 24, I-nya yang kita cari, R-nya 12. Sret dapatnya 2. Berarti I sama dengan 2 ampere. Sangat mudah. Jawabannya yang B, seperti itu. Paham kan? Oke. Kita lanjut ke trafo. Perhatikan gambar trafo berikut. Jumlah lilitan pada outputnya adalah. Nah, kalau trafo itu bagaimana? VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, kita harus tekankan pada sini nih. Nah, P ini P, ini yang S. Ini S, ini S, ini P. Lah itu ya, oke. Nah, pada kasus ini kita hanya diminta mencari jumlah lilitan. Berarti kita dengan VN, VP per VS sama dengan NP per NS. VP-nya berapa? Input P primer. Primer artinya 220 dibagi sekunder 27,5 sama dengan 800 dibagi NS. Nah, gitu. Coret dibagi 2, coret 4 dibagi 2, 11. Berarti NS sama dengan 4 dikali 27,5 dibagi 11. Berapa itu? Dapatnya adalah 100 lilitan. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Nah, oke, pembahasannya telah selesai sampai nomor 20. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau cek Instagram kita di aftermoment_id atau aftermoment fotografi. Oke? Mungkin dari saya cukup sekian. Bye bye.